Karena materi yang akan saya sampaikan malam ini benar-benar daging. Ini makanya amazingnya bilangan Fibonacci ternyata muncul juga di alam. Halo teman-teman, video kelas Fibonacci ini terdiri dari 2 part video. Jadi teman-teman pastikan untuk tonton semua partnya ya. Selamat belajar. Sekarang saya minta untuk teman liatin itunya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu deretnya teman-teman. Jadi bilangan Fibonacci itu adalah deret yang ini teman-teman. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Ini adalah deret bilangan Fibonacci ya. Nah ternyata dan si Fibonacci ini itu sebenarnya ditemukan oleh satu orang matematikawan ya pada zaman dulu. Beberapa ratus tahun yang lalu ditemukan oleh Leonardo da Pisa. Nah, sekarang kita lanjut nih. Nah, kenapa Fibonacci ini menjadi sangat-sangat penting di sini ya, teman-teman? Kenapa menjadi sangat-sangat bermanfaat? Karena ada yang namanya golden ratio Fibonacci, teman-teman. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, kita akan bahas berikutnya ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, kita akan coba mulai cari tahu sebenarnya golden ratio itu apa sih dan gimana caranya kita dapatkan dari Fibonacci numbers ini. Teman-teman kan udah tahu ya Fibonacci numbers itu ya ini 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ini gimana cara dapatnya sih teman-teman? Nah sebenarnya cara mendapatkan ini angka Fibonacci numbers ini itu gampang sekali teman-teman. Jadi angka berikutnya itu harus penjumlahan dari 2 angka sebelumnya teman-teman. Misalnya ini satu penjumlahan dari 0 plus 1 ya, dapat 1. Yang berikutnya ini 2 nih. Kalau 2 itu didapat dari penjumlahan angka 1 ditambah angka 1 teman-teman. Ini jadilah angka 2. Angka 3 gimana nih angka 3? Angka 3 ya penjumlahan dari 2 dan 1. Jadi 3. Angka 5 gimana ini? Penjumlahan dari 2 dan 3. 8 gimana? Penjumlahan dari 3 dan 5. 13 gimana? Penjumlahan dari 8 dan 5. 21, 8, 13, dan seterusnya teman-teman. Ini sampai terhingga. Nah, itulah yang disebut dengan deret Fibonacci. Nah, kalau kita lihat-lihat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita membagi angka sesudah dibagi angka sebelum, ya. Jadi kita kan udah punya deretnya nih dengan cara perhitungan tadi. Lalu kita mencari golden ratio-nya itu teman-teman. Gimana caranya? Dengan membagi angka sesudah dengan sebelum. 2 dibagi 1 berapa? 2. 3 dibagi 2 berapa? 1,5 ya. 5 dibagi 3 berapa? Nah, 5 dibagi 3 berapa? 1,67.
Berikutnya 8 dibagi 5 nih, teman-teman udah kebayang ya. 8 dibagi 5 1,6, 13 bagi 8 1,625, 21 bagi 13 1,615, 1,69, 1,617, 1,618, 1,618 dan seterusnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan dia seperti membentuk sebuah pola ya. Apa polanya? Ini ya teman-teman. Angkanya itu lama-lama mendekati yang namanya 1,618 dan seterusnya ini akan selalu 1,618 teman-teman. Makanya ini ajaib banget teman-teman. Kok bisa mendapatkan angka seperti ini gitu seterusnya. Makanya didapatkanlah yang namanya ya ini namanya adalah golden ratio 1,618. Jadi di Fibonacci ini yang paling penting itu adalah ini teman-teman, golden ratio-nya 1,618. Ya, ini yang perlu teman-teman ingat dan kalau misalnya teman-teman penasaran dapat dari mana, dari cara yang tadi ya. Cara yang tadi itu sebenarnya boleh diingat, boleh enggak, tapi yang penting 1,618 itu harus paham di otak, harus hafal. Nah, sekarang kita lanjut ke Fibonacci numbers yang satu lagi. Sebenarnya sama aja ya untuk Fibonacci numbers ya. Cuman sekarang dibalik nih teman-teman. Kalau tadi angka sesudah dibagi angka sebelum. Jadi 2 bagi 1 ya kan. Kalau sekarang dibalik ke angka sebelum dibagi angka sesudah. Jadinya gimana? Jadinya seperti ini nih. 1 bagi 2 0,5. 2 bagi 3 0,67. 3 bagi 5 0,6. 5 bagi 8 0,65 dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat sampai akhir, angka yang muncul adalah 0,618. Ini adalah angka yang kita cari-cari teman-teman. Angka ajaib bisa dibilang. Angka ajaib yang kedua dari Fibonacci. Kita sebutnya sebagai inverse golden ratio. Jadi kebalikan dari golden ratio. Angkanya 0,618. Nah, di Fibonacci, dua angka ini adalah angka yang paling penting untuk teman-teman hafalkan. Ya. Kenapa? Karena kita akan pakai di market nantinya. Nah, tapi sebelum itu, saya mau menunjukkan ke teman-teman betapa amazingnya angka 0,618 dan juga 1,618 di dunia nyata. Ya, atau bisa kita sebut sebenarnya bilangan Fibonacci di dunia nyata ini seperti apa gitu. Ya, karena golden ratio secara misterius muncul di alam semesta, di arsitektur, biologi maupun di stock chart. Ternyata seperti itu loh teman-teman. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir, dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Ya, kita masuk ke contoh yang pertama, bilangan Fibonacci di alam semesta. Apa sih contoh yang pertama? Nah, jadi bilangan Fibonacci itu, ini pertama muncul di Fibonacci angka kelahiran kelinci ya. Mungkin kalau teman-teman berpikir ya gini, angka bagaimana kita cara memprediksi pertumbuhan pertumbuhan suatu populasi jika satu pasang itu selalu melahirkan satu pasang lagi ya. Misalnya ini satu pasang kelinci ya. Ini satu pasang kelinci. Dia melahirkan satu pasang kelinci lagi ya di sini. Nah, dia melahirkan dua pasang kelinci misalnya, dua pasang kelinci. Nah, nanti benar satu pasang kelinci ya teman-teman di sini. Nanti dia melahirkan ini. Nah, nanti satu P-nya lagi ini akan melahirkan lagi teman-teman. Jadi biasanya kita itu kalau ngitung kasar itu biasanya kita pakai kuadrat. Ya. Ini kalau misalnya punya anak, oke si satu pasang ini punya anak lagi, ya nanti kawin lagi. Nah, tapi dia nggak menghitung yang namanya pertumbuhan dan juga kematian. Nah, si Fibonacci ini bisa memprediksi itu, teman-teman.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini bulan pertama, ini bulan kedua, ini bulan ketiga, ini bulan keempat, ini bulan kelima, ini bulan keenam. Di sini angkanya nanti akan mengikuti angka Fibonacci. Ini keren banget makanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu tuh gimana cara ngitungnya, jadi ya ini saya ceritain sekilas aja ya. Misalnya ini ada satu pasang nih ya, satu pasang kelinci muda. Bulan kedua kelincinya jadi besar, punya satu pasang lagi ya. Udah dewasa sekarang, bisa kawin sekarang. Nah, kalau bisa kawin, dia akan punya anak. Punya anak sepasang kelinci lagi nih. Tapi si satu pasang yang dewasa itu masih dewasa kan. Nah, nanti bulan ketiga udah seperti ini ya. Bulan keempat, si kelinci ini punya anak lagi, ya kan? Pasti berarti empat. Ini sebenarnya angka apa? Angka Fibonacci lagi, teman-teman. Kenapa nggak ada bunga yang lain, yang mahkota bunganya 4? Nggak ada, makanya aneh juga di sini. Ya kenapa nggak ada yang 6? Kenapa nggak ada yang 7? Kenapa harus tiba-tiba ke 8, lalu ke 13, lalu ke 21 gitu? Itu kan aneh banget tuh. Jadi bahkan di bunga pun angka Fibonacci itu juga muncul. Ya, ini baru contoh yang ketiga, teman-teman. Sekarang kita coba ke ranting-ranting pohon. Ternyata kalau misalnya kita hitung ya teman-teman, ranting-ranting pohon juga sama teman-teman, ya, memunculkan angka Fibonacci. Jadi kalau misalnya dia pertama kali tumbuh ya teman-teman, terus dia bercabang 2 seperti ini. Nanti kalau misalnya dia bercabang lagi gimana? Apakah dua-duanya bercabang seperti ini? Enggak, ternyata salah satunya akan bercabang, salah satunya enggak, teman-teman. Ini juga sama, nanti berikutnya nih, 2 bercabang, 1 enggak, 2 lagi bercabang. Nanti berikutnya lagi nih, 2 bercabang, 1 enggak, 1 bercabang lagi, 1 enggak, 1 bercabang lagi. Begitu teman-teman. Kalau kita hitung di pohon, itu kurang lebih akan terjadinya seperti ini. Dan kalau kita hitung ranting-rantingnya, itu dia akan ngikutin bilangan Fibonacci, teman-teman. Ini makanya amazing-nya bilangan Fibonacci ternyata muncul juga di alam. Ini yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Teman-teman, mungkin di sini banyak juga yang masih bingung gitu. Maksudnya gimana? Nih, maksudnya nih ya, kita bisa lihat nih contoh yang pertama. Ini jarak antara mulut bawah kita ke bagian dagu sama jarak antara hidung bawah kita ke bagian dagu itu kurang lebih akan
di 1,618. Ya. Ada lagi. Kalau kita bandingkan jaraknya antara yang dari hidung ke bawah sama dari hidung ke atas, kenapa nggak simetris gitu? Kenapa hidung nggak di tengah? Kenapa bibir nggak di tengah gitu? Itu kan pertanyaan kita gitu. Kenapa bikinnya nggak simetris banget? Kenapa jadinya bentuknya bilangannya Fibonacci perbandingannya? Nah ini 1,618. Ya. Lalu ini juga nih teman-teman, perbandingan antara bibir dan juga mata kita, jarak antara mata kita itu juga 1,618 ya teman-teman. Kalau dibalik 0,618, jadi sama aja ya sama inverse golden ratio. Dan yang satu lagi, ini juga sama ya, ini sama dengan yang ini ya sebenarnya. Cuman dilihat dari samping aja. Perbandingan antara dari bibir ke dagu. Oh enggak, ini beda ya ternyata. Sama bagian ini nih, bagian apa ini yang di atas bibir ini? Itu kalau dibandingin juga ternyata 1,618. Itu aneh banget ya teman-teman. Kenapa semuanya perbandingannya 1,618? Ini keren banget. Itu baru muka manusia. Kalau tubuh manusia gimana? Sama teman-teman. Ya, kalau kita bandingkan ya antara bagian lutut dan juga kalau sampai ke paha, dari sampai ke paha ya teman-teman, ini juga nanti ketemunya 1,618. Mungkin ada pertanyaan juga, kenapa panjang kaki sama panjang paha nggak sama banget gitu, biar 1,5. Nah, mungkin itu bisa menjawab. Lalu panjang kaki sama panjang badan ke kepala itu biasanya 1,618 juga. Panjang lengan kita ya, ini juga sama nih. Kalau kita lihat kan memang lengan kita lebih pendek dibandingin sama tangan kita ya, yang dari sikut ke sana. Ini juga kalau dibandingin 1,618, jadi si ininya tuh lebih panjang sedikit gitu, teman-teman. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita lanjutkan lagi, jari kita juga kan di sini ada ya, yang tengah-tengah pasti lebih panjang kan, teman-teman. Nah, ini kalau bisa ditotalin, ini kurang lebih akan jadi 1,618, teman-teman ya. Nah, itu kalau misalnya di manusia, di tubuh. Nah, oke, sekarang yang di kalau malam semua udah selesai. Ya, kita udah tahu lah betapa amazingnya angka dari Fibonacci. Dan ternyata yang paling mengasihkan adalah Fibonacci ini juga muncul di stock market, teman-teman. Ternyata loh, ya, jadi nggak cuma di alam, tapi juga dari perilaku kita, dari perilaku manusia. Maksudnya gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman pahamin ya, dia kan grafik itu kalau misalnya lagi naik nih, harga emas lagi naik, ya, dia akan naik terus gini nggak harganya? Enggak kan, dia pasti akan turun. Nah ini ternyata bisa dilihat dan ini ternyata membentuk sebuah angka Fibonacci, teman-teman. Ternyata loh. Nah gimana caranya kita ngelihatnya? Kita akan masuk ke ini adalah bagian yang paling mengasihkan. Karena kita juga nggak tahu ini angkanya ajaib banget.